apa namanya, bupati. Nah ini dia, saya katakan tadi bagaimana. Nah, seorang bupati berjingkrak-jingkrak teman-teman menyambut gol Ferrari. Detik-detik itu semua kita, ribuan penonton yang hadir di sini begitu sangat bergembira. Di belakang saya juga ada ultras begitu. Kita ingat bahwa ketika Korea berhadapan dengan Indonesia begitu, VAR itu sebetulnya sudah banyak membantu Indonesia. VAR ini menjadi dilema, VAR ini menjadi musuh sekaligus juga menjadi sahabat kita. Nah, bahwa itu clear, bukan pelanggaran. baik maupun secara untuk PB Bhinneka, hati-hati di jalan Pak, teruskan perjuangan. Kalau saya sendiri secara pribadi waktu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Biodika Sport Channel di sini teman-teman. Apa kabar? Semoga hari ini kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Teman-teman, euforia pertandingan Piala Asia usia 23 kemarin memang agak sedikit berubah menjadi sesuatu yang tidak membuat kita nyaman tentunya sebagai pecinta timnas Indonesia. Pasalnya timnas kita tadi malam itu pada akhirnya harus kandas, harus tertahan, dan harus mengakui kekalahannya atas Uzbekistan. Dan ini adalah kekalahan yang kedua yang kita dapatkan dari yang pertama dari Qatar sebagai tuan rumah, kemudian Uzbekistan sebagai tim terkuat yang tidak pernah kalah dan tidak pernah kebobolan hingga saat ini. Jadi teman-teman, pada prinsipnya mestinya kita harus berbangga dan bersyukur kita punya tim hanya bisa dikalahkan oleh tuan rumah dan tim yang tidak pernah terkalahkan. Dan pada akhirnya Uzbek akan maju ke final dan bisa jadi Uzbek nantinya akan menjuarai Piala Asia usia 23 2004 ini. Kalau toh pada akhirnya Uzbek bisa menjuarai kemudian, maka lengkap sudah bahwa kita tersingkirkan oleh tim kuat. Tim yang datang dengan kekuatan yang tidak pernah kita diperhitungkan sebelumnya, tapi mampu mengalahkan tim-tim kuat seperti Australia, kemudian ada Yordania, ada Korea. Itu luar biasa. Mestinya netizen Indonesia harus melihat proses yang dilakukan oleh timnas Indonesia. Usaha demi usaha sudah mereka lakukan. Kalau toh pada akhirnya kita harus terkalahkan dengan terhormat, ya itu adalah sebuah permainan. Sejatinya kita tidak perlu harus menyalahkan atau mencaci maki atau kemudian bersumpah serapah terhadap orang yang mungkin sesungguhnya hanya sekedar menjalankan tugas dari sebuah pertandingan ini. Dan menarik sekali pada akhirnya Indonesia harus kalah dan banyak sekali drama-drama dan banyak sekali netizen Indonesia yang sepertinya tidak puas teman-teman atas kekalahan ini, yang nantinya akan kita bahas dari versi kita seperti apa. Dan saya akan nanti tunjukkan juga bagaimana pengamat mengomentari hal ini, kejadian-kejadian atau case-case yang terjadi di pertandingan Uzbek kemarin melawan Indonesia. Oh ya, ada 3 yang ingin saya titik beratkan dari konten saya malam ini. Yang pertama adalah pelanggaran yang dilakukan oleh pemain belakang Uzbekistan terhadap Witan Sulaiman. Kemudian gol Ferrari yang kemudian dianul wasit. Lalu kemudian kartu merah yang diberikan oleh wasit terhadap Rizky Ridho, yang kemudian Rizky Ridho pada akhirnya tidak bisa memperkuat Indonesia nanti di pertandingan terakhirnya melawan Irak begitu. Saya juga mohon maaf kepada sahabat-sahabatku pecinta timnas Indonesia atau netizen-netizen yang ada di luar sana yang begitu mensupport, begitu fanatik terhadap timnas kita. Tetapi tentu kita juga tidak bisa memaksakan
pendapat kita terhadap pendapat orang lain. Kita bisa jadi berbeda pendapat dengan orang lain. Termasuk mungkin saya hari ini di sosial media banyak sekali yang mempersoalkan soal kepemimpinan wasit. Pada akhirnya wasit Shen Yinhao asal Cina ini yang memimpin pertandingan terakhir Indonesia ini, ya memang banyak sekali yang kemudian mencari tahu sebetulnya wasit ini track recordnya seperti apa. Dan wasit ini juga banyak mengeluh teman-teman karena banyak sekali dibully oleh netizen Indonesia di sosial medianya, dan dia meminta untuk menghentikan hujatan-hujatannya karena dia hanya menjalankan tugas, dan tugas itu sejujurnya sudah ada aturan-aturan, dan dia hanya menjalankan seperti itu. Tapi sebelum masuk ke arah sana, saya sebelumnya mohon maaf apabila nanti konten saya ini tidak sependapat dan mungkin saya kembali akan dihujat oleh teman-teman. Terlebih dahulu mengapresiasi terhadap pemerintah kota Kabupaten Gresik, khususnya Bapak Bupati Gus Yani, karena tadi malam sudah memberikan tontonan yang sangat menarik. Artinya meskipun kita tidak berada di Qatar menyaksikan bagaimana perjuangan timnas Indonesia, kita bisa merasakan bagaimana situasi psikologis Garuda Qatar yang ada di sana. Tetapi kita di Indonesia, khususnya di Gresik dan tentu juga di mana-mana, banyak sekali nobar-nobar. Kemudian pihak keamanan yang mengendalikan situasi dengan baik sehingga tidak terjadi kerusuhan-kerusuhan, meskipun ya ada gesekan-gesekan kecil, biasalah kan seperti itu. Namanya kita begitu sangat mendukung, bahkan lebih dari hanya sekedar mendukung, bahkan bisa dikatakan fanatik. Tapi mungkin ada yang fanatik yang lebih militan, ada yang militan, silakan yang militan. Yang lebih safe begitu, ya silakan saja. Yang lebih tidak berkomentar apa-apa, ya silakan aja. Semua dua-duanya adalah sama-sama kita adalah pendukung timnas Indonesia. Pemerintah Kabupaten Gresik beserta komponen pejabat dan masyarakat hadir, termasuk wakil bupatinya, sekdanya, kapolresnya, dan dimnya, dan banyak sekali pejabat-pejabat teras di Kabupaten Gresik yang hadir tadi malam. Luar biasa. Sangat senang sebetulnya berada di tengah-tengah mereka, teman-teman. Saya tidak panjang lebar karena mungkin nantinya Anda bisa bosan. Saya langsung saja memperlihatkan bagaimana situasi dan suasana di halaman Kabupaten Gresik tadi malam. Amin ya rabbal alamin. Mas Arsi, jadi flyer Ini dia. Flyer kemarin diperbolehkan bawa tikar, ternyata Mas Arsi bawa spring bed. Jadi teman-teman, memang di halaman kantor Kabupaten Gresik itu kita tidak boleh menginjak rumput, teman-teman, dan karena halamannya itu hanya paving begitu, jadi tentu mungkin hangat, tidak nyaman untuk ditempatkan kita menonton dengan baik, maka dianjurkan untuk membawa tikar. Dan ada yang menarik karena ada salah satu penonton ternyata tidak hanya membawa tikar tapi membawa spring bed, teman-teman. Jadi karena itu juga yang memotivasi Bupati ini untuk memberikan sepeda hadiah begitu kepada beliau, Mas Arsi kalau tidak salah. Siapa kira-kira Tanggal 29 tanggal lahirnya bulan bertepatan April. tanggal 29. Siapa yang ulang tahun hari ini dapat sepeda? Nah, ibu ini adalah pemenang door prize utama kedua sepeda, teman-teman, karena kebetulan tanggal 29 dia juga berulang tahun begitu. Nah, beliaulah yang berhak untuk mendapatkan sepeda karena kebetulan teman-teman Orsas sedang menyanyikan lagu selamat ulang tahun, mengiringi ibu ini begitu. Luar biasa teman-teman, luar biasa. Lahir tanggal 29 bulan 4 1980, betul. Oke.
Nah, ini luar biasa sekali, nuansa ribuan para penonton, ada pejabat, ada dandim, ada bupati. Nah, ini dia saya katakan tadi bagaimana. Nah, seorang bupati berjingkrak-jingkrak teman-teman menyambut gol Ferrari. Detik-detik itu semua kita, ribuan penonton yang hadir di sini begitu sangat bergembira. Di belakang saya juga ada ultras begitu, dan layar lebar di sana juga memperlihatkan begitu. Kami dan seluruh penonton sangat senang gitu, sangat gembira, sangat berterima kasih kepada gol yang diciptakan oleh Ferrari. Nah, tapi kemudian setelah kita menunggu, tampaknya wasit VAR begitu ya, mencoba untuk diulang-ulang gitu golnya, apakah ada pelanggaran atau tidak, dan pada akhirnya kita melihat wasit yang khusus mengamati kamera gitu. Nah, ini dia. Luar biasa ultras teman-teman. Bagi Anda sama dengan kami, senang Indonesia menang ya. Tolong jangan sampai Oke. menyerahkan kira ya, bahaya nanti. Nah, ini dia mulai ada komunikasi di lapangan di Qatar sana, di stadion sana, sambil kita menunggu bagaimana saat itu situasi kemudian menjadi hening karena ini dia, setelah wasit di lapangan memperlihatkan bahwa golnya adalah belum teman-teman. Nih, kita bisa saksikan bagaimana wasit lapangan berkomunikasi dengan wasit VAR gitu. Kami sangat tegang pada saat itu teman-teman. Sambil menunggu, kami semua berdoa, ribuan orang berdoa di halaman kantor Kabupaten Gresik, menginginkan sebetulnya gol itu tidak dianulir. Wasit ini adalah wasit yang sebetulnya sudah berkali-kali memimpin pertandingan Indonesia, teman. Ini dia, kita saksikan bagaimana wasit kemudian kembali ke lapangan dan akhirnya gol dinyatakan offside, teman-teman. Kami tentu sedih. Ini adalah awal bagaimana kemudian mental pemain-pemain Indonesia sedikit goyah, karena kita tahu bahwa sepanjang 45 menit babak pertama tadi kita dikurung, dihajar habis-habisan oleh Uzbekistan begitu. Dan begitu tadi suasana di kantor Kabupaten Gresik, dan sekali lagi kami mengucapkan terima kasih terhadap Gus Yani sebagai Bupati Gresik dan seluruh teman-teman ultras. Baik teman-teman, kita ingat bahwa ketika Korea berhadapan dengan Indonesia begitu, VAR itu sebetulnya sudah banyak membantu Indonesia untuk sampai kemudian kita di babak semifinal, sampai kemudian kita diberi kesempatan untuk berhadapan dengan Uzbekistan, di mana pada saat itu Justin Hapner ketika melakukan tendangan eksekusi adu penalti begitu, gagal dimasukkan karena kiper bergerak terlebih dahulu. Coba Anda bisa bayangkan, itu adalah kesempatan Korea sebetulnya untuk memenangkan pertandingan dan memulangkan kita terlebih dahulu, lebih cepat dari yang mungkin kita bayangkan juga gitu. Namun karena VAR menunjukkan bahwa apa yang dilakukan oleh kiper Korea
itu bergerak terlebih dahulu ke depan sebelum Justin Hubner melakukan tendangan, dan kita akhirnya diselamatkan oleh VAR kemudian, teman-teman. Nah, VAR ini menjadi dilema, VAR ini menjadi musuh sekaligus juga menjadi sahabat kita. Nah, kita tinggal bagaimana kemudian kita menyikapinya dengan baik, bahwa VAR itu penting, artinya penting keberadaannya, di mana kita juga banyak diuntungkan, dan hingga pada akhirnya kita sampai di titik itu. Dan tentu juga kita mesti harus menghargai ketika VAR juga menunjukkan kita memang betul-betul melakukan sesuatu yang tentunya dilarang dan dianggap bahwa itu melakukan sebuah pelanggaran. Baik, teman-teman, masuk ke persoalan pertama. Saya ingin sedikit mengomentari bagaimana kemudian pelanggaran yang dilakukan oleh pemain belakang terhadap Witan Sulaiman. Memang ini dilema, teman-teman, bagi wasit. Wasit di lapangan mengatakan bahwasanya ini adalah pelanggaran. Dan kalau pelanggaran, tentu ini seharusnya tendangan penalti begitu, karena jelas sekali ini terjadi di dalam kotak penalti begitu, teman-teman. Tetapi kita tahu juga bahwasanya di dalam gerakan lambat dan di video yang ada di VAR begitu menunjukkan bahwa bagaimana pemain belakang Indonesia itu memainkan bolanya dengan baik dan benar. Artinya sebelum Witan Sulaiman itu terjatuh dan dijatuhkan, mungkin bisa dikatakan seperti itu, maka pemain belakang Uzbekistan itu terlebih dahulu menyentuh bola begitu. Jadi clear sebetulnya pengambilan bola ini, menurut saya bahwa itu adalah bukan sebuah pelanggaran begitu. Mantan wasit FIFA yang sekarang ini menjadi komite wasit di PSSI berkomentar atas 3 kejadian ini, dan saya akan tunjukkan videonya seperti apa, dan mungkin nanti teman-teman juga bisa menyimpulkan bagaimana pendapat dari wasit Jimmy Napitupulu atas case yang terjadi di pertandingan tadi malam. Baik, awal mula wasit lapangan itu memutuskan bahwa itu pelanggaran. Oke? Dan pelanggarannya itu menurut wasit lapangan adalah di luar penalti area. Ya, itu yang pertama. Kemudian wasit VAR ketika melihat rekaman, replay, ternyata itu bukan pelanggaran. Oke? Jadi pemain Uzbekistan itu sukses ketika melakukan attempt to play the ball. Ya, dia memainkan bola. Jadi bola yang dapat pertama baru Mengenai kaki. Witan itu sambil meloncat mengenai pahanya dia. Ya. Karena ini menurut wasit VAR possible penalti. Kenapa dibilang possible penalti? Kalau seandainya memang itu pelanggaran, itu terjadinya harusnya di dalam penalti area. Oleh karenanya, sesuai dengan protokol VAR, maka wasit VAR memanggil wasit lapangan untuk on-field review. Nah, ketika on-field review, sambil wasit lapangan berjalan ke arah screen, itu diterangkan oleh wasit VAR bahwa itu clear, bukan pelanggaran. Harusnya wasit lapangan play on. Tetapi karena wasit lapangan memutuskan itu pelanggaran, dan pelanggarannya di luar, maka dia harus on-field review. Sebab menurut wasit VAR, kalau itu diputuskan pelanggar, seharusnya di dalam. Ya. Nah, setelah melihat screen dan wasit VAR menunjukkan evidensi barang bukti untuk meyakinkan bahwa itu adalah bukan pelanggaran. Nah, akhirnya setelah berkomunikasi, wasit lapangan melihat tayangan-tayangan, dan semua video itu sebenarnya yang meminta adalah wasit lapangan. Tolong tunjukkan kepada saya mana yang membuktikan bahwa itu bukan pelanggaran. Setelah ditunjukkan, akhirnya setelah dia yakin, kemudian dia memutuskan bahwa itu bukan pelanggaran. Oke? Itu yang pertama. Yang kedua, otomatis setelah dia memutuskan bahwa itu bukan pelanggaran, kemudian kita harus restart kan, memulai kembali permainannya. Nah, karena setelahnya sebelumnya diputuskan bahwa itu tendangan bebas, dirubah bahwa itu bukan pelanggaran,
Setelah wasit VAR memberitahu kalau seandainya pelanggaran terjadinya dalam penalti area, maka memulai kembali permainan harus dengan drop ball. Karena dianggap berada pelanggarannya itu dalam penalti Ya, area, penjaga bola harus diberikan kepada penjaga gawang. Nah, ini penjelasannya. Wasit itu kan sudah meniup dan sudah memutuskan bahwasanya itu pelanggaran. Apakah kemudian harus dibatalkan atau bagaimana ya? Coba kita cek lagi bagaimana komentar Bang Jimmy Napitupulu. Harus dibatalkan dong. Kan kita mencari bukti, evidence. Ya. Makanya, untuk memulai kembali permainan, itu harus dengan drop ball. Jangankan gitu. Protokol VAR ini kan 4. Ya, yang pertama, melihat gol atau tidak gol. Ketika bola rebound masuk ke dalam gawang, kemudian keluar. Yang kedua adalah offside, tidak offside. Nah, yang ketiga, penalti atau tidak penalti. Sekarang kalau wasit lapangan memutuskan penalti, ternyata setelah on field review itu bukan pelanggaran, otomatis kan berubah tidak penalti. Ya, oke. Kalau tidak penalti, bagaimana memulai kembali permainan? Otomatis dengan drop ball. Oke. Itu tidak ada yang tidak berubah. Gol aja bisa dibatalkan. Oke, itu tadi teman-teman, bahwasanya seorang wasit profesional, wasit FIFA, tentu juga Anda mengenal dengan sosok beliau ini adalah yang mungkin beberapa orang yang menganggap bahwa ini adalah kolinanya orang Indonesia. Dia sangat tegas teman-teman di lapangan dan tanpa kompromi sudah memberikan penjelasan dari sisi beliau sebagai seorang wasit profesional. Saya berpikir seperti ini teman-teman, kalau seandainya PSSI ingin mengajukan protes ke AFC teman-temannya, saya tidak tahu seperti apa mekanismenya di sana, dan saya yakin PSSI juga sudah berkomunikasi dengan komite wasit. Belum PSSI melakukan protes begitu, tentu sudah ada masukan-masukan terlebih dahulu dari seorang wasit. Harusnya digandeng wasit komite ini, PSSI ini kan, tentunya begitu, supaya kemudian nanti kita terkesan tidak serampangan melakukan protes-protes begitu. Baik, teman-teman, selanjutnya adalah case yang kedua. Ada banyak yang mengatakan bahwasanya gol kedua ini adalah sebetulnya cikal bakal langkah kita untuk memenangkan pertandingan ini begitu. Tapi ini kemudian dirampok oleh wasit, kemudian yang menjadi polemik berkepanjangan hingga saat ini. Kita akan coba mendengar bagaimana pendapat mantan wasit FIFA. Ini kita lihat teman-teman. Oke, kita bicara masalah offside dulu. Hal ini juga terjadi dengan golnya Korsel kan, ketika melawan Indonesia. Golnya Korsel dibatalkan setelah wasit VAR menyarankan wasit lapangan untuk on field review. Karena salah seorang pemain Korsel berada pada posisi offside. Oke, berada pada posisi offside. Kemudian dia melakukan interfering with opponent, yaitu challenge for the ball. Ketika bola disuting ke arah gawang, back Indonesia berusaha untuk menyundul bola, kemudian pemain Korsel yang berada pada posisi offside itu datang untuk memperebutkan bola. Nah, ini masuk interfering with opponent. Semua gol itu harus dicek ulang oleh VAR sebelum diputuskan. Itu sebab setiap ada gol, pasti wasit tidak langsung meniup ke titik kick off. Dia harus menunggu informasi dari VAR dulu. Nah, tujuan wasit VAR apalah? Semua gol itu harus tidak ada pelanggaran sebelum terjadi gol. Jadi, ada istilah di dalam VAR namanya APP. APP ini attacking pass position. Jadi, posisi pada saat penyerangan sebelum terjadi gol harus dilihat semua. Apakah ada offset? Apakah ada situasi handball? Apakah ada foul, pelanggaran? Itu dicek semua. Karena gol tidak bisa disalahkan apabila terjadi pelanggaran sebelum terjadi gol. Oke? Kasus Indonesia, Sananta berada pada posisi offside. Ya, pada saat bola dimainkan, dia ikut untuk challenge for the ball. Ya, dia challenge for the ball, kemudian bola memantul kepada Ferrari. Ferrari cetak gol.
Apakah wasit lapangan langsung mensahkan gol? Tidak. Wasit lapangan menunggu dulu informasi dari wasit VAR. Oke, wasit VAR mengatakan possible offside. Oke, karena ini masuk kategori interfering with opponent, challenge for the ball, akhirnya wasit VAR menyarankan wasit lapangan untuk on field review. Ditunjukkanlah evidence-nya. Ini buktinya. Apa buktinya? Kaki. Nah, di dalam ruang VAR hanya replay operator yang bisa menunjukkan dengan garis, ya, karena kamera VAR itu sejajar dengan goal line, garis gawang. Makanya ada namanya kamera goal line intervention. Kalau di ruang VAR itu akan ditarik ke arah dua pemain kedua terakhir dan penyerang yang berada pada posisi offset, sehingga akan dapat garisnya. Nah, kita nanti di Liga 1, VAR yang kita punya adalah VAR yang canggih, yang punya dua garis. Nah, makanya memang hal yang baru mengenai VAR ini kan masalah baru di IT untuk sepak bola. Ini memang harus secara harus sosialisasinya memang tidak bisa secara langsung gitu, harus memang bertahap untuk pengertiannya. Karena ini adalah hal yang baru. Memang kita maklumlah terhadap teknologi yang baru ini. Setelah dicek sama wasit lapangan tadi, ternyata betul bahwa pemain Indonesia berada pada posisi offset, melakukan challenge for the ball yang dalam masuk kategori offset interfering with opponent. Jelas. Memang sih begini, kalau kita melihat dari tayangan kemarin, bahwasanya hasil dari VAR itu, sorotan kamera itu memang sepertinya tidak tegak lurus ya teman-teman, tidak sejajar, karena kita melihat ada dua angle yang kemarin itu yang bisa kita lihat. Satu itu seolah-olah Ramadhan Sananta itu tidak dalam posisi offset begitu, karena tertutupi oleh pemain belakang, salah satu pemain dari Uzbek. Tapi kemudian kalau kita melihat dari angle yang lain, angle ini pun sebetulnya juga tidak tegak lurus begitu, tetapi nampak sekali bahwasanya kaki daripada Ramadhan Sananta ini lebih mendekat ke wasit. Artinya Ramadhan Sananta ini sedang dalam posisi offset begitu teman-teman. Lalu kemudian kita juga akan coba untuk mengikuti komentar dari Bang Jimina Pitupuluh ketika kartu merah yang diberikan oleh wasit asal Cina ini teman-teman. Pada saat Rizky Ridho memberikan satu tendangan yang disinyalir itu adalah sebuah sikap atau action yang disengaja begitu, sehingga kemudian menghasilkan kartu merah. Bagaimana pendapat Anda? Memang ada dua keputusan, ada dua pendapat, baik itu instruktur wasit maupun wasit. Nah, kalau kita lihat dari pelanggaran yang dilakukan Rizky Ridho, siapa yang pertama memainkan bola? Yang pertama memainkan bola adalah Rizky Ridho. Setelah dia menendang bola, dia sebenarnya punya waktu untuk membending lututnya atau menekuk lututnya. Tapi dia kan tidak. Dia strike langsung lurus. Istilahnya malah menambah. Daripada gue yang kena, mendingan lu sekalian. Kira-kira begitu istilahnya. Dan ini memang cerminan daripada liga kita. Karena liga kita belum mempergunakan VAR kan. Nah, itu sebabnya kalau sudah berlaga di internasional dan menggunakan VAR, itu semua pemain biasanya di warning sama wasit sebelum pertandingan. Kalian jangan berbuat sesuatu di belakang saya, karena kamera ada di mana-mana yang akan melihat apa-apa tindakan kalian di dalam lapangan. Nah, itu belum bisa sebenarnya Rizky Ridho menghindar, tapi dia strike. Nah, strike-nya juga ke arah apa? Ke area yang sensitif. Ini masuk kategori apa? Serious foul play. Karena ketika mereka melakukan challenge for the ball. Kalau tidak men-challenge for the ball, ini masuk kategori paling rendah. Jadi ada dua alasan kartu merah. Kenapa harus on field review? Karena ini possible red card. Itu sebab wasit VAR memanggil untuk on field review. Nanti wasit lapangan yang akan memutuskan. Tetap juga sama prosesnya. Wasit lapangan meminta evidence, bukti, mana yang membuktikan bahwa ini harus red card. Nah, itulah.
persoalannya yang sekarang adalah bahwasanya kita sudah bisa melewati pertandingan yang sangat berat melawan Uzbekistan 100 menit. Hampir kita tidak punya kesempatan untuk melakukan perlawanan. Hampir, saya katakan hampir begitu karena masih ada beberapa di babak pertama kita masih bisa sedikit 1-2 melakukan terobosan-terobosan penting. Tapi selebihnya kita dikurung dan taktik atau strategi yang diterapkan selama 3 atau 4 pertandingan oleh Sintayong betul-betul tidak bisa berjalan di pertandingan terakhir ini, kawan-kawan. Dan wajar kalau kemudian Uzbekistan mampu memenangi pertandingan ini. Kita punya Ivan Jenner, kita punya Nathan Choi On gitu, lalu Justin Hapner. Ketiganya begitu saya melihat sangat frustasi dan juga tidak bisa bermain secara bagus untuk melakukan penyerangan. Selebihnya hanya melakukan defensif dan bertahan agar supaya gawangnya tidak banyak kebobolan. Padahal kita tahu bahwa kualitas 3 pemain keturunan Indonesia itu sangat luar biasa. Mereka adalah nyawa dari permainan timnas Indonesia selama ini. Dan saya rasa kita sudahi saling menyalahkan dan kita harus tatap pertandingan besok karena Irak adalah tim kuat dan kita harus tetap melaju untuk ke Olimpiade Paris, teman-teman. Terima kasih dan mohon maaf jika konten ini mungkin ada yang membuat Anda tidak nyaman. Saya mohon maaf. Saya harus berbicara realistis di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.